Selamat berjumpa lagi di tahun baru, tahun 2024. Berjumpa dalam sapaan berkat Gemim Peniel Tuna Wawanasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh berada di tahun yang baru. Oleh anugerah, oleh penyertaan Tuhan, kami ada di sini. Karena itu ya Bapa kami di dalam surga, kami bermohon, biarlah di acara sapaan berkat ini, ada firman Tuhan menyapa kami. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini saya memilih pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Saya akan membaca bagian ini untuk kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru. Di awal-awal tahun ini seperti sekarang yang menjadi trending ya dalam sapaan-sapaan, baik sapaan secara langsung ataupun sapaan-sapaan melewat media sosial, setelah lewat Merry Christmas, sekarang Happy New Year atau Selamat Tahun Baru. Tetapi bagi daerah-daerah tertentu di Minahasa, di Sangihe, kadang menyebutnya Hari Besar. Endo Bako, Endo Wangkok. Ya, itu daerah bahasa-bahasa daerah yang ada di Tanah Minahasa dalam penyebutannya tentang Selamat Tahun Baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya apa yang baru? Apakah yang dimaksud tahun yang baru hanya soal penanggalan? Di tahun baru ini, saya masih menggunakan Alkitab yang sama dengan yang saya gunakan tahun 2023. Ya. Saya masih menggunakan atribut-atribut yang sama. Keluarga saya tidak berubah. Istri tetap yang sama. Anak-anak belum bertambah. Dan tidak akan bertambah lagi kecuali cucu. Rumah-rumah, jalan-jalan. Ya mungkin yang saya lihat yang berubah adalah ada yang awal tahun baru dapat mobil baru. Tentu sukacita semua dalam Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, kita tidak menjalani kehidupan yang baru, tetapi justru kita diperhadapkan dengan banyak problema dan kesulitan. Ada teman saya datang, ada mengeluh, aduh, saya terbelit hutang pinjaman online. Ya. Ternyata di perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, kita tidak merencanakan yang terbaik. Ada juga dalam pertemuan-pertemuan pasian, ya,
Ada yang mengeluh, aduh, saya tidak bisa datang di gereja. Bukan karena tidak ada baju baru. Bukan karena tidak ada kue. Bukan karena tidak ada persembahan. Tetapi persoalan sepele yang muncul di detik-detik saat-saat terakhir persiapan mau ke gereja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kalau kita tidak ada hidup di dalam Tuhan, kita sulit memaknai apa arti hidup baru di tahun yang baru. Karena itu Paulus menegaskan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa yang hidup di dalam Kristus, dia bisa hidup baru. Sikap, tingkah lakunya, perbuatannya bercermin kepada firman Tuhan. Nah, karena itu kalau Kristus tidak menguasai kehidupan kita, kita berada di tahun yang baru, tetapi gaya hidup, pola hidup kita adalah pola kehidupan lama yang kadang cenderung bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, karena itu saudara, hiduplah dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus, dia akan ada dalam kehidupan yang baru. Dan tahun yang baru ini, mari kita jalani bersama dengan Kristus, dengan gaya hidup, sikap hidup yang baru, dibaharui oleh Kristus, meninggalkan gaya kehidupan yang lama, yang malas, yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati. Kita hidup dalam kerendahan, meraih masa depan bersama dengan Kristus. Tuhan Allah memberkati firman-Nya, memberkati kita semua, dan tentu doa kita semua, doa kita bersama, kerinduan kita sukses, berhasil dalam semua cita-cita kita, teristimewa. Orang memohon kepada Tuhan, sehat, kuat, diberkati, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kita mampu lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kadang kami tidak bisa hidup baru. Kami tidak bisa hidup sesuai dengan firman-Mu karena keangkuhan dan kesombongan yang kadang melanda hidup kami. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berkat Tuhan menaungi kami di tahun yang baru. Terima kasih. Amin.